Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Daniel Diana dan saya dari STMA Komputer Muhammad Jenang, Fakultas Teknik Informatika, Kampus 3. Dan di sini saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap teknologi informasi dan etika bermedia sosial menurut pandangan Islam. Baik, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern barat saat ini. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Namun, di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki cakupan yang sangat luas. Dari perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Sistem kerja robotis atau yang otomatis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Kemajuan dalam semua itu tanpa iman dan takwa atau ridho Allah itu hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Quran Surat An-Nur ayat 39. Maka integrasi imtak dan iptek harus diupayakan dalam format yang tepat sehingga keduanya berjalan seimbang dan dapat mengantarkan kita meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti doa yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan itu, kita dapat rasakan ada dampak positifnya. Di antara lain, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Dan kita juga dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jauh hanya dengan telepon genggam saja. Kita juga mendapatkan layanan bank yang sangat mudah dan lain-lain. Di samping keuntungan-keuntungan itu yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, di antara lain. Yang pertama nih, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan dapat juga memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Sikap kita sebagai seorang muslim tentu harus menanggapinya dengan bijak. Cara menanggapi iptek di antara lain yang pertama nih, ada resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek itu sendiri. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua, ada selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal itu. Yang ketiga nih, ada digesif. Iptek itu perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, ada adatif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai seorang muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Yang kelima, ada transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.